Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fauzan dari calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Pemalang. Instansi saya dari SMA Negeri 1 Moga. Di sini saya akan menyampaikan hasil refleksi analisis wawancara dari 2 kepala sekolah yang sudah saya wawancarai tentang pengambilan keputusan. Hasil analisis refleksi ini berdasarkan beberapa pertanyaan yang meliputi hal-hal menarik yang muncul dari wawancara, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara dibandingkan dengan hal-hal yang sudah saya pelajari tentang 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Jadi, hal yang menarik yang muncul dari hasil wawancara dari 2 kepala sekolah, yaitu Ibu Wahyuliani SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Moga, dan Bapak Mujibur Rahman ST selaku Kepala Sekolah SMK YPLP Perwira 2 Purbalingga. Berdasarkan hasil wawancara, masalah dilema etika yang dibahas atau menjadi topik kedua kepala sekolah yaitu tentang permasalahan siswa yang melanggar tata tertib atau peraturan sekolah. Permasalahan siswa seperti jarang masuk sekolah atau melakukan pelanggaran berat seperti terlibat dalam suatu kasus membuat kepala sekolah menjadi sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ibu Ani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Moga dalam pengambilan keputusan terhadap anak yang jarang masuk sekolah, terdapat nilai-nilai yang saling bertentangan. Ini sesuai dengan salah satu 4 paradigma dari kasus dilema etika. Nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan atau belas kasih. Bu Ani menyampaikan bahwa sekolah memiliki peraturan. Hal tersebut sesuai dengan nilai keadilan bahwa siswa yang melanggar peraturan sekolah melebihi batas toleransi, maka siswa tersebut dapat dikeluarkan dari sekolah. Tetapi di sisi lain, siswa yang sedang mengalami masalah juga pasti memiliki suatu alasan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan juga harus memperhatikan rasa kasihan. Bagaimana jika siswa tersebut dikeluarkan dari sekolah, padahal siswa tersebut melakukan kesalahan karena beberapa faktor, seperti adanya permasalahan di keluarga siswa tersebut, atau siswa tersebut salah bergaul di dalam lingkungannya, sehingga memengaruhi perilaku siswa tersebut. Dari hasil analisis terhadap wawancara dilema etika yang terjadi pada murid-murid yang mengalami masalah, kedua kepala sekolah dalam mengambil keputusan pada dasarnya keputusan yang diambil yaitu berpihak pada murid, didasari pada nilai-nilai kebajikan universal, dan keputusan yang diambil tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Hal yang menarik ya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ani, yaitu sebagai seorang pendidik, kita harus dapat memanusiakan manusia, walaupun itu terhadap murid kita sendiri. Ibu Ani mengibaratkan bahwa sekolah itu ibarat bengkel, di mana guru itu sebagai montir. Tugas guru dalam menuntun tingkah laku siswa sesuai dengan kodratnya, sehingga siswa atau murid mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin. Tidak mungkin semua siswa berperilaku baik. Itulah fungsi sekolah yang memperbaiki tingkah laku siswa. Selanjutnya, hal yang menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Muji dalam membentuk karakter atau budi pekerti siswa, maka dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Itulah yang disebut sebagai tripusat pendidikan. Dalam menghadapi permasalahan dengan siswa, langkah preventif lebih efektif dibandingkan dengan memberikan hukuman kepada siswa. Menurut Pak Muji, selaku Kepala Sekolah SMK YPLP Perwira 2 Purbalingga, coba proses layanan bimbingan secara khusus terhadap siswa yang sedang bermasalah lebih efektif dibandingkan dengan layanan bimbingan secara klasikal. Pertanyaan yang masih mengganjal berdasarkan hasil wawancara, kedua kepala sekolah yaitu bagaimana cara untuk menguji keputusan-keputusan yang sudah dibuat. Apakah dengan menggunakan uji legal, atau uji regulasi, atau uji
intuisi atau dengan uji publikasi maupun dengan uji panutan atau idola. Karena secara langsung hasil uji tersebut berhubungan 3 prinsip, yaitu berprinsip hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan yang tidak bertanya tentang konsekuensi tapi bertanya tentang prinsip-prinsip yang mendalam. Sedangkan uji publikasi berhubungan dengan berpikir berbasis akhir yang mementingkan hasil akhir. Sedangkan uji idola atau panutan berhubungan dengan berpikir berbasis rasa peduli, di mana ini berhubungan dengan Golden Rule yang meminta sebuah kepala sekolah meletakkan diri sebagai orang lain. Seperti itu. Selanjutnya, hasil analisis yang kedua dari pertanyaan bagaimana hasil wawancara antara dua kepala sekolah yang sudah saya lakukan, adakah perbedaan atau persamaan? Kira-kira yang menonjol dari pemimpin tersebut, hal mana yang membedakan? Persamaan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama Ibu Ani dan Pak Muji, yaitu pengambilan keputusan yang berpihak pada murid, memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal seperti keadilan dan rasa kasih sayang. Keputusan tersebut jelas dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi dan tentunya masyarakat. Pengambilan keputusan dalam penanganan siswa yang bermasalah dilakukan secara kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK, orang tua, dan masyarakat. Perbedaan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama Ibu Ani dan Pak Muji dalam mengambil keputusan, yaitu pengambilan yang dilakukan oleh Pak Muji berkolaborasi menjalin hubungan dengan anggota masyarakat atau komunitas masyarakat. Beliau giat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, sehingga apabila mendapatkan masalah, maka akan cepat terselesaikan terkait adanya kerjasama dengan masyarakat. Pengambilan keputusan yang dilakukan ke Ibu Ani dilakukan dengan berkolaborasi dengan waka, kesiswaan, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK. Sedangkan hal yang menonjol dari Bu Ani, beliau merupakan kepala sekolah yang berasal dari guru penggerak, sehingga secara teori tidak diragukan lagi. Seperti dilihat dari wawancara, beliau sangat detail dalam menjelaskan nilai-nilai kebajikan dan paradigma dalam dilema etika. Sedangkan Pak Muji pengalaman ke masyarakat lebih luas, karena beliau aktif dalam kegiatan bermasyarakat, sehingga lebih tenang dalam menghadapi suatu permasalahan, karena beliau memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan masyarakat. Selanjutnya, analisis dari pertanyaan apa rencana ke depan para pemimpin dalam menghadapi pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Rencana ke depan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Ani, maka dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolaboratif dengan semua komunitas sekolah. Dan dalam pengambilan keputusan harus memanusiakan manusia. Sedangkan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Muji, pengambilan keputusan melibatkan keluarga, orang tua, dan masyarakat yang merupakan tripusat dari pendidikan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bu Ani dan Pak Muji, pengambilan keputusan dapat dilihat dari siswa yang mengalami masalah menjadi lebih baik dan kembali pada kelompoknya. Pengambilan keputusan secara kolaboratif dan preventif akan lebih baik dibandingkan dengan pemberian hukuman kepada siswa. Kegiatan bimbingan secara khusus dengan siswa yang bermasalah akan lebih efektif dibandingkan dengan kegiatan pembimbingan yang dilakukan secara klasikal. Selanjutnya, analisis berikutnya adalah bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan saya, yaitu di SMA Negeri 1 Moga, pada murid-murid saya dan pada kolega guru yang lain, dan kapan saya akan menerapkannya. Nah, cara saya menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan yaitu pertama, saya harus dapat mengamati kondisi permasalahan yang ada di lingkungan, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, saya mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, misalnya jangka pendek dengan jangka panjang. Terakhir, saya berusaha melakukan uji coba dengan menerapkan uji legal,
uji regulasi, dan uji publikasi, karena ini menyangkut dilema etika. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada murid-murid, yaitu pertama saya harus mengamati kondisi permasalahan yang ada pada murid, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya, mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, misalnya keadilan dengan rasa kasih sayang. Terakhir, saya berusaha melakukan uji legal, uji regulasi, uji publikasi. Kemudian, penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada kolega guru, yaitu pertama saya harus dapat mengamati kondisi permasalahan yang ada pada kolega guru, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Selanjutnya saya selanjutnya saya mengidentifikasi nilai-nilai jangka panjang dengan jangka pendek. Terakhir, saya berusaha melakukan uji publikasi, uji legal dari 9 langkah pengambilan keputusan. Yang terakhir, saya akan terus belajar untuk menerapkan 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ketika saya menghadapi suatu permasalahan, baik dengan siswa maupun dengan para guru, seperti itu di dalam menjalankan tugas sehari-hari saya di sekolah. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 2 kepala sekolah dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.